Lo punya sertifikat asli, tapi lo diusir dari rumah lo sendiri. Dan ini udah banyak kejadiannya ya. Nah, sekarang gue mau bilang sama lo bahwa ternyata di negara kita tercinta ini terlalu banyak yang namanya oknum mafia tanah. Yang pertama, gue akan mengebahas tentang core problem, yakni asymmetric information and market failure di sektor properti ya. Gue kasih tahu isu utamanya tentang maraknya fenomena mafia tanah yang bikin pemilik aset sah bisa diusir dari rumahnya sendiri, padahal mereka pegang sertifikat asli. Nah, di dunia ekonomi, ini adalah bentuk market failure. Artinya, ini adalah kegagalan pasar. Nah, akibat adanya asymmetric information, ketimpangan informasi antara pemilik aset awam sama para oknum mafia tanah yang punya insider access. Akibatnya, ada risiko expropriation atau pengambil alihan hak milik secara tidak sah yang ngerugiin lo, pemilik rumah tersebut. Nah, yang kedua itu adalah modus operandi, yakni risiko morale hazard. Kok bisa sih sertifikat asli lo dikalahin? Mafia tanah ini biasanya main cantik lewat moral hazard di dalam birokrasi ya. Nah, mereka bikin dokumen sertifikat ganda, overlapping ownership, memanfaatkan celah administrasi lama yang belum terdigitalisasi secara optimal. Karena ada eksternalitas negatif, yakni dalam hal ini adalah mafia tanah yang nggak bertindak property rights, yakni hak kepemilikan aset lu. Nah, lo nih ya sebagai pemilik asli jadi terancam sampai-sampai ada eksekusi atau pengusiran yang bikin lo sendiri kaget. Nah, ini nomor tiganya, solusi mitigasi risiko, yakni validasi real, ya validasi real aset lu. Caranya adalah biar investasi lo tetap safe haven dan gak kena impairment value, penurunan nilai aset gara-gara sengketa hukum, gue pengen lo tonton video ini sampai akhir ya. Gue ngebagiin lo langkah-langkah mitigasi risiko tersebut. Yang pertama, lo cek lewat aplikasi Sentuh Tanahku. Lu wajib ngecek keabsahan sertifikat tanah lu lewat aplikasi resmi dari BPN ini ya, karena sekarang berfokus kepada era digital. Lu nggak perlu ubah fisik ke digital juga sementara ini ya. Karena apa? Fisik lo itu di sertifikat digital cuman buat lo ngecek. Jadi sertifikat fisik lo tetap lo pegang, tapi sertifikat digital lo juga lo cek ya. Jangan sampai nama di dalam sertifikat digital lo tuh udah berubah nama orang lain dan bahkan atau nama lo nggak ada di sertifikat digital tersebut. Lo cukup input nomor sertifikat lo di sertifikat digital tersebut, tinggal masukin nomor sertifikat lo ke aplikasi Sentuh Tanahku buat ngevalidasi apakah data pertanahan lo ini udah match dan udah terdaftar secara sah di database pusat ya. Jadi gue kasih kesimpulan buat lo nih ya, take away buat lo, yakni lo jangan cuma seneng punya unmovable asset kayak tanah atau rumah tanpa melakukan monitoring berkala. Lo harus rajin yang namanya due diligence, yakni pemeriksaan menyeluruh atas aset lo sendiri. Pakai aplikasi Sentuh Tanahku biar apa? Biar sertifikat lu terdaftar resmi, aman dari sengketa, dan lu nggak kelabakan kena take over paksa sama oknum mafia tanah. Ya, dan gue ingatkan lagi, kasusnya banyak. Belum lama ini, ada orang sudah beli rumah, sudah menempati 12 tahun, dan dia terusir. Itu kejadiannya di Solo. Banyak terjadi. Di Jogja, di Solo, di Jakarta, di seluruh Indonesia, sudah banyak terjadi mafia tanah. Terutama yang lo tahu sendiri, di mana? Di Pantai Indah Kapuk. Ya, kasusnya itu banyak. Ya, dia memiliki sertifikat resmi, tapi dia terusir ya. Jadi hati-hati ya. Mulai sekarang lu harus waspada dan terus ikutin channel gue supaya lu bisa banyak belajar. Sekian kuliah tentang literasi keuangan kali ini buat selamatin lu. Kalau ada yang baik itu datangnya dari Tuhan, kalau ada yang buruk itu datangnya dari kebodohan gue sendiri. Terima kasih, salam sukses, salam sehat selalu, tetaplah bersyukur apapun yang kamu miliki sekarang, tetaplah berterima kasih kepada Tuhan, bangun dengan iman agar berkat Tuhan selalu menyertai.